Apa pasar grosir terbesar di dunia? Jawabannya adalah Pasar Yiwu yang letaknya di Zhejiang Province. Pasar ini luasnya 5,5 juta meter persegi yang membentang sepanjang 7 kilometer. Yiwu juga adalah komunitas muslim dengan pertumbuhan tercepat di Tiongkok. Diperkirakan ada 35.000 umat muslim di Yiwu. Separuhnya adalah para pedagang dari negara-negara Arab, sisanya dari Asia Selatan, dan ada juga orang-orang muslim lokal dari China, yaitu orang suku Hui dan Uighur, yang datang untuk bekerja di restoran sebagai asisten toko ataupun penerjemah. Jadi hari ini kami mau ajak teman-teman jalan-jalan ke Yiwu. Perjalanan kita mulai dari Hangzhou ke arah selatan, kurang lebih sejauh 120-an kilometer. Sebenarnya Hangzhou itu masih banyak tempat-tempat menarik yang bisa dieksplor. Kita jadi bakalan balik lagi ke Hangzhou, ini buru-buru aja, kita udah harus on the way ke selatan. Karena awal November aku sudah harus perpanjang izin tinggal. Sepanjang perjalanan dari Hangzhou ke Yiwu, kita bisa melihat bahwa Provinsi Zhejiang adalah provinsi yang masih berkembang, masih banyak pembangunan, terlihat dari polusi udaranya. Dan untuk mengurangi polusi udara, pemerintahnya menggunakan cara menyemprotkan air. Rumah-rumah di sini atasnya tuh pakai gitu tuh guys, buat apa ya? Bulet-bulet itu loh. Aduh, itu motor ketabrak BMW. Ulang, aduh. Aduh, AI yang nabrak lagi. Jauh loh itu. Astaga, mental ini. Aduh. Udah nggak bangun lagi ya. Gila. Kepala udah nggak bisa betulin lagi. Sampai kita guys di Yiwu. Aku ceritain sedikit sejarah Yiwu ya. Perdagangan secara historis sudah penting di Yiwu karena daerah sekitarnya hanya mempunyai sedikit tanah subur. Bahkan sebelum tahun 1600-an, laki-laki Yiwu akan membawa jarum jahit, benang, potongan gula, dan barang-barang kecil lainnya di keranjang bambu mereka untuk ditukar dengan bulu ayam. Bulu ayam dapat digunakan sebagai pupuk untuk lahan mereka sendiri atau dijadikan kemoceng untuk diekspor. Tradisi barter gula untuk bulu ayam ini telah menjadi bagian dari budaya Yiwu. Seiring dengan bertambahnya populasi perdagangan, pasar grosir paling awal muncul di Yiwu sekitar tahun 1700-an. Setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949, pasar bebas pernah dianggap kapitalistik dan karenanya secara resmi ditindas, sehingga memaksa masyarakat Yiwu untuk melanjutkan perdagangan mereka secara diam-diam. Baru setelah reformasi ekonomi yang dilakukan Deng Xiaoping pada tahun 1978, pasar Yiwu kembali berkembang dan menjadi salah satu pasar bebas pertama dalam sejarah RRT. Di tahun 2001, perekonomian Yiwu secara keseluruhan berada di peringkat ke-19 dari seluruh kabupaten yang ada di Tiongkok. Ada RV, berarti parkirnya murah atau gratis ini. Oh, looks like it's free. 3 RV. 3 RV di sini. Kita paling pintar udah nyontek mereka aja. Lihat ada RV, kita masuk aja. RV. Masih ada nggak parkirnya? 4 RV-nya tuh masih ada lagi di depan. Sini. Lucky. Aduh, aman malam ini. Yeay, dapat parkir kita. Gratis, ada teman. Gratis dan ada teman. So, malam ini kita udah dapat parkir, udah parkir dengan aman. Ini free parking, deket banget sama public toilet. Ini public toiletnya, dan deket banget juga sama taman. Besok baru kita explore Yiwu Market. Kita jalan-jalan sedikit, lempengin kaki setelah nyetir cukup panjang dari Hangzhou. Ini ada temple. Ada temple di sini. It's quite huge. Boleh masuk kah? Bisa. Udah buka, welcome. Tempelnya megah sekali guys. Di dalam itu patung-patungnya dari dilapis emas-emas gitu. Terus ada lampu kristalnya juga. Tapi aku nggak shoot dalam ya. Meskipun nggak ada yang jaga, cuma kayaknya I just want to respect them.
Ini ada bangunan di samping juga. Karena nggak di charge, jadi orang-orang lokal juga datang ke sini. Mereka benar-benar datang untuk sembahyang, untuk pai-pai. Ini bagian depannya. Jadi ini actually Buddhist temple ya. Ada foto biku-bikunya. Di depan tempelnya ini kelihatan banyak lilin-lilin masih pada nyala, juga hiu atau incense. Jadi ini benar-benar real tempat beribadah. Di main tempelnya itu di dalam ada patung Buddha dan patung-patung biksu gitu. Ini buat Chaisen. Itu di depan udah ada Chaisen yang cute kecil bawa tile emas. Aku gedein deh. Nah, lebih kelihatan ya. Dewi Kuan Yin-nya di luar. Ternyata tempelnya baru 2023 bulan Juli tanggal 22. Jadi akhir Juli baru jadi. Akhir Juli sekarang akhir Oktober. Baru 3 bulan. Baru 3 bulan yang lalu ini rampung. Megah banget dalamnya, ini istimewa. Dan gak di-charge tiket. Musim gugur, daun-daun berguguran di mana-mana. Ada danau juga. Quite nice. Oh, ada family yang camping. Piknik, piknik, bawa tikar, bawa makanan, bawa anaknya masih kecil. Public toilet lumayan tersebar di mana-mana, jadi relatif aman ya buat yang mau bobo di mobil. So this is the lake, ini area yang agak terbuka. Tadi kita lihat ada beberapa orang juga yang lari sore. Bukan lari pagi ya, lari sore. Agak adem-adem, cuma relatif hangat lah ya di sini. Tidak seadem di Nanjing kemarin itu. Ini apa ceritanya batu-batu? Sekarang kita lihat kulinernya yuk. Ini pohon-pohon kelihatannya masih persiapan, dia masih bertumbuh, masih muda. Jadi masih ada infusnya, itu tiap pohon ada karung masing-masing dengan air, mungkin ada isi pupuknya dan lain-lain. Itu modelnya begitu. Atau biar kuat menghadapi kenyataan hidup, sebentar lagi musim dingin. Kalau pembangunan nggak ada ampun sih, ini nggak ada obat nih. Ini masih pembangunan juga, ini A-Party di depan yang gold color. Reminds me of hotelnya Trump di Las Vegas, emas-emas begini. Masih pembangunan, nggak tahu mau buat siapa ini. Di seberangnya di kanan juga pembangunan semua. Apakah ada demand-nya untuk itu? Wah ya putse tahu. So guys, these two gold buildings are actually connected. Ini Twin Towers, kembar, kiri kanan. Ada connecting bridge-nya. Doesn't matter mau Cadillac kek, mau Mercy kek, mau apa kek. Yang penting dapat parkir gratis ya. Nggak tahu. Para pekerja konstruksi baru aja pulang. Ini udah sunset sih. Sudah selesai jam kerjanya. Bubar-bubar dari yang ngebangun gedung-gedung ini. Untungnya di antara hutan beton ini masih ada alamnya yang terselip. Masih ada sungainya guys. Dulu Alvin dan aku kesini, belum ada gedung-gedung tinggi ini, baru ada marketnya. Terus belum ada mall juga. Sekarang di depan kita ini udah ada mall. Haidilao udah ada, Waipochia udah ada. Gile, Starbucks juga udah ada. Dulu nggak ada. 10 tahun. 10 tahun lalu ya. Satu kota udah bangun. Gile. Tiba-tiba kita kayak dikelilingin sama gedung-gedung yang ini dulu nggak ada sama sekali. Dulu tuh bener-bener kota kecil. Dulu town doang. Sekarang juga mungkin statusnya masih town, tapi oh my god.
Ini dari mana ini? Buildings ini. Ichen没有啊. Oh, 没有啊. Oke, dulu kita makan di warung-warung, makan cacing, makan ulat sutra. Sekarang kita apakah masih mau adventure seperti itu atau kita mau cari aman? Di depan kita ada mall nih. Makan dulu lah, udah lapar. Udah lapar? Oke, ya udahlah, mall aja ya. Ini mallnya guys, Glory Mall, Sin Quang Hui. Mau McDonald's ada. Ya, macam-macam deh. Sultan. Mana punya tuh? By the way, ngomong-ngomong soal Sultan, di kota ini ada sekitar 35 ribuan orang Arab. Mereka bisnis di sini. Jadi makanan halal, logikanya gampang banget cari di sini. 35 ribu orang Arab. McD. Hayo semua. Oh, di bawah tuh banyak makanan tuh. Yup. Shall we go down? Yup. Hari ini kita play safe guys, kita ke Wai Po Chia aja. Ini resto yang aku dan teman-teman di Guangzhou paling suka. Makanannya enak-enak. Rame lagi kan. Kita order suan cai yu atau ikan sayur asin. Ini khas dari mana ya? Hunan ya? Iya, memang ini Hunan Cai. Pedas-pedas asem gitu, ini seger banget. Hunan Cai. Oh, Wai Po Chia itu Hunan Cai mah. Harusnya iya. Oh, oke. Dan ini resto yang selalu crowded guys. Jadi kalau teman-teman ada plan ke China, highly recommended untuk makan di sini. Harganya ya harga resto lah ya, bukan harga kaki lima. Cuma nggak extremely mahal juga, masih reasonable lah. Kayak gini. Ini 68 kuai. 68 kuai itu 150.000 lah. Tuh lebih gede dari tangan aku kan. Apa yang dikeluarin? Garlic. Oh, garlic. Oke, si. Di Yiwu gila barang-barangnya. Ini lihat deh, ini apa? Electric cooker. Panci listrik. 100.000. Tuh. Udah lucu begini. Terus bisa kelihatan ke dalam. Kaca ini atasnya. Lihat termos guys, 25 remimpi. 55.000. Ini gede banget. Kapasitasnya 3,2 liter nih. Gila gede banget. Coklat Ritter ya, di kota-kota lain yang ada itu satunya 25 kuai, di sini 15. Gila, horor harganya. Soju beragam rasa 15 kuai. Tuh, macam-macam. Mau yang rasa durian juga ada tuh, durian wine tuh. Murah. 12,8 sebotol. Botolnya lumayan tuh segini. Lihat Koko Alvin ngambil bir berapa banyak tuh. Ini ada milk beer lagi, jadi kita langsung ambil. Milk beer rasa melon, honeydew. Milk beer rasa nanas, milk beer rasa kopi. Udah semua. Terus masih ada lagi beragam fruit wine, fruit beer. Ini rasa cherry, murah-murah. Tuh, bangsa 12.000 lah satu. Tuh macam-macam deh. Tuh, peach juga ada. Boleh lah. Udah habis belanja. Nah, kalau misalnya perlu es, tinggal ambil aja di sini. Nah, tuh es batu free. Kalau beli yang fresh produce gitu. Terus mau cuci tangan juga bisa. Ini apa dikasih cup segini? Suruh minum. Oh, ini air minum. I see. Lotre rame banget guys. Ini orang-orang mencoba peruntungan masing-masing pada beli lotre. Judi. Yiwu yang sekarang beda banget sama 10 tahun lalu guys. Ini sampai malam masih lively banget. Mallnya juga rame. Tadi kita dari mall yang itu, Glory Mall. Sampai sekarang di dalam masih rame. Bisa kelihatan ya dari sepeda-sepeda listriknya, ini banyak sekali. Berat Koko Alvin? Berat. Berapa kg? Ya, 20 kg ada. 20 kg all beer.
Parkiran tumpah ruah ke jalan. Gila, meriah sekali. Dan bangunan-bangunan tinggi ini, yang depan kita kelihatannya kantor sih. Masih ada ruang-ruang yang nyala. Ini asap guys. Jadi bukan asap juga, apa ya, debu, dusty. Udaranya itu super duper kotor di sini. Jadi memang banyak orang juga yang merasakan kotornya udara. Jadi koek cuh di mana-mana. Banyak pembangunan soalnya. Project-project semua di sekitar kita. Okay. Akhirnya kita pakai sepeda karena belanjaan birnya terlalu banyak dan terlalu berat. Kamu pakai itu dulu. Halte. My first impression, ini kota mirip-mirip sama Hangzhou. Jadi maju, pembangunannya luar biasa, cuma kurang bersih. Jadi bau pi dan bau pu everywhere di jalanan. Udara extremely kotor guys. Ini particulate semua, debu. Jadi kalau mau ke Yiwu, mau belanja, pakai masker deh. Belanjaan udah di drop, sekarang kita parkir sepedanya. Jadi kalau udah selesai pakai, ini harus dikembalikan dan di finish di tempatnya. Nggak bisa sembarangan. Sewa sepedanya tadi 1,8 kuai buat setengah jam ya. Jadi kita berdua 1,8, 3,6, sekitar 8.000, 9.000 lah. Oke sih, worth it, setengah jam daripada kita jalan kaki kan? Save my soda. Pelat. Iya, jadi kurang lebih itu guys, plus minusnya. Masing-masing kota, masing-masing daerah pasti punya plus minusnya. Kita nggak mau sugar coating, nggak mau cuma bahas yang bagus-bagusnya doang, tapi kita kasih tahu plus minusnya. Jadi kalau kesini ya siap mental gitu. Tapi kita juga bukan ngejelek-jelekin sebuah daerah ya. Memang dia ada. Dan kita bukan fokus to jelekin. Kita ada bagus nggak pasti mau ngomong. Iya, kita happy banget sama supermarketnya, luar biasa pilihan-pilihannya. Jadi orang asing kalau ke Yiwu itu pasti happy karena semua yang mereka mau ada. Jinten aja ada, segala macam ada lah. Lebih lengkap mungkin. Iya, biskuit segala macam rasa ada, Pringles ada. Pringles itu susah cari. Kalau Lay's memang di mana-mana. Pringles itu susah dan biasanya mahal. Satu tabungnya itu bisa 25 kuai. Tapi tadi di situ harganya normal-normal aja tuh. 10 kuai aja gitu. Jadi bener-bener coklat-coklat lah, segala macam yang orang-orang asing atau foreigner butuhkan ada di Yiwu dengan harga yang sangat masuk akal. Jadi kita jali-jali milk beer. Ini tahu banget dari sini. Ya, birnya murah meriah dan banyak banget pilihannya. So untuk belanja recommended, tapi kalau untuk mannernya ya siap-siapin mental aja. Koko Alvin lagi buka warung, Koko Alvin. Enggak, kasih kamu lihat aja. Minum bia, makan ini. Popcorn? Iya. Astaga, itu berapa kaleng? Berapa botol? 12. 12, pantesan berat tadi belanjaan. Milk beer. Berapa milk beer? 8 milk beer. 8 milk beer, yang lainnya fruit ya? Ya, durian, grapefruit, and jelly. Haya, aku paling curious sama bir yang rasa durian sih. Oke. Yuk, buka. Oke. Karena kemarin kita nyampe Yiwu itu udah sore, jadi kita nggak ke marketnya. Nah, sekarang pagi-pagi kita bergerak ke marketnya. Setiap tahun ada lebih dari 500.000 pedagang asing yang datang ke Yiwu untuk mengembangkan bisnis mereka. Selain yang datang, ada juga 14 ribuan pengusaha asing yang memang tinggal di Yiwu dan mereka berasal dari lebih dari 100 negara yang berbeda. Kebayang gak sih di pasar sebegini besar ada berapa banyak booth atau stand? Ada lebih dari 70.000 stand di pasar ini. Setiap stand secara khusus memamerkan suatu jenis produk. Ini menjadikan Yiwu lebih seperti Big Expo, seperti pameran besar daripada pasar. Bedanya adalah Yiwu ini buka sepanjang tahun, kecuali pas Imlek aja. Mungkin teman-teman kepikir, apakah stand-stand yang ada di Yiwu itu semuanya punya pabrik? No, sebagian besar stand justru punya usaha perorangan. Sebagian lainnya punya perusahaan trading, sehingga kalau kita beli dalam jumlah yang tidak terlalu besar, dalam beberapa case bisa jadi kita mendapatkan harga lebih baik daripada beli langsung dari pabrik. Ada juga memang beberapa booth atau beberapa stand yang milik pabriknya. Ada yang pabriknya memang berbasis di Yiwu, ada juga dari kota-kota lain, bahkan provinsi lain seperti Fujian, Guangdong, dan provinsi lainnya. Jadi kalau stand-stand tersebut mengaku sebagai produsen, jangan langsung percaya. Kualitas udaranya begitu guys, karena mungkin banyak pembangunan, banyak konstruksi ya.
Dan di whole province Zhejiang ini, kota-kota yang kita mampirin dari Hangzhou, kemarin kita mampir apa lagi? Yiwu ini. Kok aromanya itu luar biasa ya. Bukan cuma pesing loh. Jadi ternyata ini mungkin yang bikin bau juga. Doginya tadi pupuk, nggak diangkat kotorannya sama yang punyanya, jadi tinggalin aja gitu. Kayaknya belum puas doginya, masih cari-cari. Pasar ini dibagi jadi 5 distrik. Masing-masing distrik produknya berbeda. Jadi sebaiknya pakai sepatu yang nyaman dan bawa peta untuk navigasi pasar ya. Sebaiknya riset dulu mau beli produk apa sebelum berangkat ke pasar ini. Nego aja sama yang punya tokonya untuk dapetin harga terbaik. Di Yiwu, nawar itu praktek yang umum. Jadi jangan takut untuk nego. Setelah beli, atur pengiriman. Yiwu punya pelabuhan pengiriman yang besar. Dan metode pengiriman juga macam-macam. Bisa lewat udara, lewat laut, lewat darat. Perhatiin juga peraturan bea cukai ya. Untuk pembayaran bisa dilakukan secara tunai, pakai kartu kredit, pakai Alipay juga bisa. Intinya untuk belanja di pasar grosir internasional ini perlu perencanaan yang cermat, penelitian, keterampilan negosiasi, dan pengetahuan tentang peraturan bea cukai. Dengan persiapan yang tepat, kita dapat menemukan penawaran menarik untuk produk berkualitas tinggi dan mengembangkan bisnis. Ini cakep nih bed cover, 38 yuan aja, 80.000. Mungkin teman-teman berpikir, apa bedanya Yiwu dengan Ningpo, Shenzhen, atau Guangzhou? Kita nggak bisa ketemu tempat yang lain seperti pasar grosir Yiwu yang punya begitu banyak produk, baik itu di Ningpo kek, di Shenzhen kek, ataupun di Guangzhou. Ningpo nggak punya pasar apapun, keunggulannya hanya pada pelabuhan aja. Shenzhen punya pasar untuk elektronik, Guangzhou pasar yang populer untuk perhiasan, pakaian, dan barang-barang seperti itu, tapi pasar-pasarnya itu berada di tempat-tempat yang berbeda, scattered. Dan untuk dapetin sumber dari pasar-pasar tersebut nggak mudah, hanya selama Canton Fair aja pemasoknya berkumpul di satu tempat. Mengenai kualitas gimana? Di Yiwu segala macam kualitas ada. Sejauh ini barang-barang yang diekspor dari Yiwu kayak ke Amerika gitu high quality. Ada harga ada barang lah ya. Tapi memang Yiwu juga menyediakan banyak barang yang murah meriah, yang kayak 2-3 kontainer itu modal $1.000 juga cukup. Nah itu kebanyakan disuplainya kayak ke negara-negara berkembang. Mau OEM juga bisa ya, jadi kalau misalnya teman-teman mau pasang brand sendiri, bisa, cuma kuantitinya memang ada MOQ. Suasananya memang peaceful gini dari dulu aku kesini sama Alvin juga 10 tahun lalu begini aja. Sampai kita bingung, ini how to survive ya bisnisnya. Tapi ya mereka survive kok. Jadi mungkin giliran ada deal, ini kan langsung kontainer-kontainer gitu. Jadi mereka memang bukan buat jual satu-satuan. Ini khusus jual gift boxes. Tadi kita datang dari arah sana, tuh panjang banget. Ternyata melebar ke sampingnya juga panjang banget. Terusin ke depannya juga masih panjang banget. Ini khusus daerah sandal-sandal sekarang. Yang senang ngerajut, ini benang-benang wool banyak banget. Bisa buat knitting, crocheting. Wih, besar-besar gulungannya. Benangnya lucu-lucu. Alat-alatnya juga ada, lengkap nih, satu set. Ada hakpen. Di atas ada koko, Muslim garment. Jadi hijab segala macam juga ada. Per kategori, jadi nyarinya nggak bingung. Ini kategori baju-baju winter, kashmir wool gitu. Cuma dia nggak jual satu-satuan ya. Jadi memang untuk order buat bisnis. Sini benang-benang semua. Banyak warna. Banyak warna.
Nah, bukan hanya buat yang pengen belanja, tapi teman-teman yang pas jalan-jalan ke China, misalnya ke Shanghai, bisa ambil fast train ke sini, atau dari Hangzhou juga bisa. Lihat-lihat aja, kira-kira ada barang-barang menarik apa. Siapa tahu balik Indo bisa dijadiin bisnis juga. Not necessarily mesti beli dari Yiwu. Bisa lihat aja buat ide. Kalau di Shanghai kemarin kita lihat pohon ginkgo-nya masih pada hijau-hijau. Di Yiwu ini udah pada kuning, udah pada gugur. Nah, daun ginkgo itu kayak kipas, guys. Kayak gini, khas nih. Kayak maple juga kan bentuknya khas, ini juga khas. Kita balik dulu ke parkiran, mau siapin makan siang, baru kita lanjut lagi ke destinasi kita yang berikutnya. Bahan-bahannya nasi sisa semalam, spam dipotong dadu, kimchi segar buatan anti-anti Korea. Kimchinya dipotong dulu kecil-kecil ya guys, karena ini kita dibohongin kemarin. AI-nya bilang udah dipotong kecil-kecil, ternyata masih gede-gede. Masih satu ikat sawi putih. Telur ayam, saus gochujang, dan cabe. Ini optional buat dekorasi aja sebenarnya, dan ya pedas-pedas dikit. Pertama spamnya ditumis-tumis dulu biar agak merah-merah dikit. Abis itu siapin telurnya. Ini bentar lagi aku orak-arik. Kalau udah siap telurnya sisihin aja barengan sama si spam tadi. Terus kimchinya yang ditumis-tumis dulu sampai wangi. Nanti kalau udah agak wangi, agak kering gitu, baru masuk nasinya. Ini di luar lagi rame by the way, karena si camper van yang tadi yang buka tenda toilet dan lain-lain itu kan makan 2 tempat parkir. Ada orang nggak seneng dipanggilin polisi, jadi ribut mereka di sana. Jadi harus agak kita harus pinter-pinter lah. Jadi jangan melakukan kesalahan-kesalahan, karena kalau orang lain gak seneng itu bisa dilaporin ke polisi. Makanya kita juga belum berani kayak buka kafe gitu-gitu, karena kita kan nggak punya izinnya. Jadi nggak berani kalau di kota gini, paling nanti di desa, karena kita nggak berizin. Jadi nanti kalau ada orang beli terus dia lapor polisi bilang dia sakit perut nih gara-gara minum kopi kita, wah itu bakalan masalah besar buat kita. Udah nggak ada izinnya, nggak bayar pajak buat kafenya, segala macem deh. Ada food safety segala macem kan. Jadi mesti jangan gegabah. Udah kayak gini kimchinya, nasi udah boleh masuk. Tambahin gochujang dikit. Sama tambahin butter portion aja. Terakhir telur dan spamnya ikutan juga memeriahkan pesta ini. Wangi deh. Oke, selesai. Tadi aku cuma tambahin rasa pakai garam dikit, kaldu ayam sedikit, sama minyak wijen terakhir. Mobil lumayan colorful ya. Itu Tesla hijau muda. Ulingnya lucu tuh, abu-abu. Ini Ford punya Kaipang nih, dia udah bikin terpal-terpal di atas nih. Mercy merah. Oh, yang tadi diributin itu sebenarnya bukan camper van ya, tapi dia mobil overlanding biasa. Tapi dia buka awningnya. Makan tempat 2. Tempat ngecharge penuh sampai antri tuh. Ini taksi maksain masuk ke situ, tapi kabelnya nggak ada, karena kabel di mesin itu ada yang dipakai mobil kiri, ada yang pakai mobil kanan. Jadi pada ngantri. Mobil udah kenyang, Alvin Lucy juga udah kenyang. Sekarang kita akan lanjut perjalanan panjang banget, journey to the south, karena kita harus buru-buru balik ke Guangdong, lanjut ke Guangxi. Aku harus perpanjang izin tinggal dulu guys. Semoga video Yiwu ini bermanfaat buat teman-teman. Jadi kita bukan sekedar jalan-jalan, tapi juga menambah pengetahuan kita.
Perjalanan panjang ini bisa menempuh 5-6 hari dan kita nggak akan terlalu banyak mampir-mampir karena dikejar waktu. So, kita akan buka sesi Q&A aja guys. Yang punya pertanyaan apapun, mau overlanding, mau China, mau terserah deh, mau tanya apapun, silahkan ditanyain aja. Kita bakalan jawab di video berikutnya, video Q&A. Terima kasih udah nonton sampai sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!